tentunya ada banyak konsekuensi ya dari adanya perkawinan campur itu, terutama nanti ketika Pak Dr. Baroto, Direktur Tata Negara. Selamat pagi Pak Ali. Pak Di, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Di tengah-tengah kesibukan Pak Baroto nih saya culik untuk diskusi pagi ini gitu. Karena banyak nih Pak yang menanyakan kepada kami terkait dengan kewarganegaraan. Oke Pak Ali, terima kasih sebenarnya. Saya harus terima kasih diundang di channel ini. Mudah-mudahan diskusi ini nanti kita bisa sama-sama share Ya. tentang kewarganegaraan khususnya. Karena banyak memang teman-teman yang menanyakan tentang kewarganegaraan. Mungkin karena waktu nanti kita bagi per part ya, perbagian gitu. Nah sekarang Oke. mungkin fokus kita kewarganegaraan dulu nih Pak. Apa sih kewarganegaraan pemahamannya gitu? Oke, jadi mungkin ketika kita bicara isu kewarganegaraan itu kan parameternya warga negara. Nah, gitu. Kemudian ini kan bukan isu yang baru kalau kewarganegaraan. Undang-undang saja sudah sejak 2006. Udah lumayan lama nih Pak. Undang-undang Ali. ganti 58 ya. Undang-undang 12 2006. Nah, mungkin lebih menariknya apa yang baru di undang-undang ini kan, ini yang masyarakat harus tahu lah, karena sebenarnya undang-undang ini revolusioner banget ini, banyak perubahan, terus banyak kemajuan. Saya contohkan begini, kalau dulu itu ketika anak yang lahir di luar negeri, taruhlah di negara Amerika misalnya, dia akan kesulitan jadi warga negara Indonesia pada kasus-kasus tertentu. Misalnya ayahnya itu orang Amerika misalnya, apalagi dia lahir di Amerika. Kan ini ironis, ibu kandungnya Indonesia, anaknya menjadi warga negara asing. Nah, kan gitu. Itu rejim yang apa? Yang dulu, undang yang lama ya, yang nah, tahun 1958 ya. Ya, nah sekarang di Undang-Undang 12 2006 tidak demikian, sudah dilindungi sekali. Prinsip dasarnya sekarang ini Pak Ali, prinsip dasarnya ketika salah satu orang tuanya ini adalah warga negara Indonesia, sudah dijamin anak tersebut adalah WNI. Nah, ini kan terkait dengan sebenarnya ada beberapa asas yang ada di undang-undang tersebut. Dia sangat mengedepankan asas asasi manusia, kemudian juga dia undang-undang ini sangat mengedepankan asas perlindungan maksimum. Jadi benar-benar warga negara Indonesia ini diakui, dilindungi status warga negaranya. Nah ini yang luar biasa, makanya kemudian disebut undang-undang yang cukup revolusioner untuk undang-undang warga negaraan. Jadi poinnya juga di tengah sekarang ini ibaratnya batas negara semakin tipis kan, orang border Nah terus orang sudah sangat lazim kita ini menikah dengan warga negara asing. Demikian sebaliknya juga. Apalagi sekarang banyak teman-teman atau anak-anak kita sekolah di luar negeri gitu ya. Kenalan, nikah dan punya keturunan bahkan di sana gitu ya. Jadi sudah sangat terbuka kemungkinan pernikahan antara warga negara tersebut. Nah, kemudian ini berefek ke anak-anaknya bagaimana. Nah, ini sudah diatur dengan sangat baik di Undang-Undang 12 2006. Ini yang tidak ada di undang-undang sebelumnya. Sudah dilindungi sekali. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya. Yang di undang-undang yang baru, yang revolusioner ini lah, yang banyak hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan itu banyak berubah ya dibanding undang-undang yang lama. Iya, itu. Nah, tertarik nih saya pada revolusionernya Undang-Undang 16 2006 ya. Undang 12 2006. 12 sorry, mohon maaf. Saya baca di situ terkait khususnya nih perkawinan campur Pak. Oke. Nah apa nih perkawinan campur, pemahamannya di undang-undang yang 12 2006 ini apa? Oke. Bicara perkawinan kalau dalam konteks yang kita diskusi saat ini ya. Karena kita bicara kewarganegaraan, kalau kita bicara perkawinan campur itu perkawinan antara dua orang warga
yang warga negaranya berbeda. Nah, jadi parameternya seperti itu. Jadi sama ya dengan undang-undang perkawinan juga, di situ kan ada perkawinan campur, pemahamannya ya, dua orang, salah satunya warga negara kita dan satu orang lagi warga negara memiliki warga negara lain ya, selain Indonesia gitu. Ya. Jadi parameternya adalah warga negaranya berbeda. Nah, ini yang menjadi stressing di undang-undang ini adalah perlindungan terhadap anak-anaknya ini. Nah, ini yang mungkin masyarakat harus paham, mengerti, sehingga mereka memandang perkawinan campur itu sebagai sebuah hal yang lazim, yang kita juga harus siap dengan seperti itu, karena undang-undang negara melindungi. Nah, jadi perkawinan campur koridornya seperti itu Pak. Jadi kalau dalam koridor kewarganegaraan negaraan, jadi negara tetap melindungi perkawinan campur tadi dalam koridor keluarga. Nah, tentunya ada banyak konsekuensi ya dari adanya perkawinan campur itu, terutama nanti ketika pasangan yang bersangkutan memiliki buah hati atau anak. Nah, itu permasalahan yang timbul setelah mereka mempunyai anak biasanya apa tuh Pak? Oke. Biasanya mungkin saya udah singgung di awal tadi, itu masalah bagaimana status warga negara anak-anaknya ini. Nah, ini yang jadi kekhawatiran, yang dulu menjadi problem utama ini. Tadi saya contohkan, kalau orang lahir di Amerika, tiba-tiba kemudian dia kehilangan haknya menjadi WNI hanya karena lahir di misalnya Amerika Serikat atau negara-negara kita sebutnya usually, negara yang berdasarkan tempat kelahiran. Nah, kalau yang sekarang ini tidak demikian, konsekuensinya tadi bahwa di Undang-Undang 12 2006 anak perkawinan campur itu diatur dengan sangat baik. Intinya, kalau salah satu orang tuanya ini adalah warga negara Indonesia, sudah pasti dia punya hak menjadi WNI. Nah, WNI-nya enggak, pokoknya lahir dimanapun dia, kalau salah satu orang tuanya WNI, dia pasti WNI. Nggak hilang ya langsung. Enggak. Nah, bagaimana dengan kemudian dia ternyata misalnya lahir di negara usually, negara yang langsung memberikan karena tempat kelahiran, otomatis anak tersebut menjadi dui kewarganegaraan. Dia boleh. Nah, inilah Pak Ali. Inilah yang kita kenal dengan anak berkewarganegaraan ganda. Nah, cuman kewarganegaraan gandanya ini adalah ganda terbatas. Pemahaman terbatasnya itu di mana Pak? Nah, begini. Intinya undang-undang kewarganegaraan di Indonesia, asas kewarganegaraan di Indonesia itu menurut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi seorang warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Nah, tetapi pada kondisi tertentu yang tadi saya sampaikan, untuk anak-anak yang berkewarganegaraan ganda, kan semangatnya undang-undang kan perlindungan ya. Jadi anak-anak yang belum dewasa, yang belum bisa memilih gitu, terus ya dia diberi hak. Tetapi pada waktu-waktu tertentu sesuai ketentuan undang-undang, setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus memilih salah satu, apakah dia menjadi WNI atau ASI. Mungkin sedikit nih Pak Ali, saya agak sedikit, ini ada dua kategori soalnya anak yang berkewarganegaraan ganda ini. Jadi undang-undang itu mulai berlaku Agustus 2006. Agustus 2006. Nah, bagi anak-anak perkawinan campur yang lahir sebelum 2006, yang saat itu belum berusia 18 tahun, dia untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesianya dia harus mempunyai SK. Jadi sebelum 2006 harus memohon. Kalau nggak memohon, dia nggak punya hak untuk menjadi WNI, otomatis dia bisa menjadi asing. Artinya begini, dengan memiliki SK, kita sebutnya 41 Pak Ali, karena pasalnya, nah itu bahasa populer, tapi kawan-kawan pemerhati kewarganegaraan sudah sangat hafal ini. Kalau dengan mempunyai SK 41, anak tersebut yang lahir sebelum 2006, dia bisa tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus warganegaraan asingnya.
Berarti tetap ganda. Tetap ganda. Nah ini ganda. Nah itu satu. Yang kedua, anak-anak yang lahir setelah 2006. Setelah undang-undang ya. Nah, otomatis kalau setelah 2006, anak tersebut mempunyai hak untuk mempunyai degree kewarganegaraan. Tidak, tanpa melakukan apapun, sudah otomatis. Hanya mungkin administrasi, mungkin kalau di imigrasi dia punya istilahnya affidavit, kan gitu kan? Karena untuk anak yang berkewarganegaraan ganda tadi di paspornya ada tanda tertentu yang kita sebut affidavit itu. Nah, jadi kalau orang melihat paspor ada affidavitnya, berarti oh ini anak hasil perkawinan campur, anak berkewarganegaraan ganda. Nah, catatannya apa? Undang-undang setelah 18 tahun atau sudah kawin, mana yang dulu nih Pak Ali? Setelah 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih salah satu. Jadi yang lahir sebelum Undang-Undang 2006 dan yang setelah 2006 tadi, setelah yang bersangkutan anak tersebut itu berusia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus memilih salah satu. Ini kalau pasalnya di pasal 6 nih. Nah, undang-undang mengatur lagi kapan dia harus memilih, 18 tahun atau sudah kawin, diberi waktu 3 tahun. 3 tahun setelah Agustus tadi? Bukan, 3 tahun setelah 18 tahun atau sudah kawin. Itu boleh memilih 3 tahun. Jadi sederhananya setelah 21 tahun maksimal. Oh ya, mungkin saya agak ke belakang sedikit. Yang 41, pasal 41 tadi Pak. Nah, pasal 41 tadi kan anak yang lahir sebelum 2006 boleh atau dapat menjadi warga negara Indonesia dengan memohon pasal 41. Nah, ini juga dibatasi. Jadi selama 4 tahun itu dibuka permohonan itu. Jadi maksimal 2010 itu permohonan 41 masih dibolehkan. Jadi setelah 2010 bawah sudah tidak ada lagi 41 yang sebelum itu ya. Nah itu. Artinya sekarang udah nggak ada lagi. Sudah ada, yang 41 tidak ada lagi. Nah ini yang jadi nanti mungkin bicara permasalahan ini yang jadi masalah nanti. Nah ini yang jadi masalah. Yang tidak. Nah itu bagaimana kan itu yang jadi masalah. Itu ya jadi kira-kira itu. Jadi kata kuncinya anak berkewarganegaraan ganda, anak hasil perkawinan campur ini sekarang menjadi anak berkewarganegaraan ganda. Nah, anak berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau sudah kawin, dia harus pilih salah satu, diberi waktu selama 3 tahun. Ini yang bicara yang setelah pasal 41 setelah ada undang-undang. Yang sebelumnya pun setelah dia punya 41 harus setelah 18 tahun harus milih juga ya. Milih juga. Tapi kan ini udah nggak ada nih. Nah, udah waktunya kan 21 ya. Nah, yang sekarang yang setelah undang-undang berarti dia juga mekanismenya sama kan? Sama. Dia harus memilih setelah dia 18 tahun atau sudah kawin. Ya. Nah, mekanismenya untuk mengajukan bagaimana tuh Pak? Oke. Jadi layanan ini semua, karena ini menjadi salah satu layanan yang saya kira strategis juga di Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang sudah bisa online Pak Ali. Oh, gitu. Jadi data-data sudah diinput. Nah, aplikasinya namanya aplikasi Saki. Nah, itu bisa diakses melalui internet. Bisa. Namanya aplikasi Saki. Jadi mungkin di ahu.go. Oke. Ahu itu nanti di situ nanti akan muncul beberapa layanan, termasuk di Saki. Di situ nanti. Pertanyaannya Pak Dir, sebelum lanjut nih. Ya. Yang akses itu apakah bisa orangnya atau harus melalui, misalnya contohnya harus melalui kedutaan kah, atau melalui ya contoh notaris misalnya gitu kan. Apa dia harus bisa sendiri? Bisa sendiri. Karena data-data kan data pribadi ya sifatnya, data pribadi. Kan dia orang yang melakukan pilihan itu kan sudah 18 tahun kali. Ya. Jadi otomatis sudah paham kan gitu. Terus data-datanya sudah data-data pribadi dia, misalnya KTP, taruhlah, atau paspornya dia juga. Latar belakang 18 tahun mungkin bisa dikemukakan Pak, kenapa 18 tahun? Nah ini yang saya baca sih ya, yang saya
ini kan sebenarnya pertimbangan tingkat kedewasaan seseorang. Kedewasaan. Waktu itu ya, ini yang jadi meskipun dewasa ini menurut undang-undang perkawinan juga kadang ada yang berbeda juga. Nah, parameternya waktu itu seperti itu. Jadi usia 18 tahun diyakini untuk dewasa, sehingga ketika aspek kewarganegaraan itu sudah cukup lah. Itu meskipun ini sangat mungkin terbuka kemungkinan misalnya di undang-undang yang berikutnya dievaluasi lah sesuai dengan perkembangan, sangat mungkin kalau menurut saya nih ya, usia ini karena sesuai perkembangan kan. Artinya secara hukum dia cakap ya. Nah, oke. Nah, itu. Jadi itu. Nah, terusnya setelah dia mengakses yang tadi Sake, namanya Sake, aplikasi Sake itu, kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi setelah dia akses Sake, nanti kan kita konfirmasi di situ dia punya akun, dia harus bayar juga PNBP, bayar juga ini resmi, biayanya resmi juga. Nah, setelah semua selesai, kirim fisiknya akan kita verifikasi juga, kita cocokkan lah. Dikirim ke Dijen. Ya, Dijen Ahu. Nah, setelah itu nanti kita keluarkan surat keputusan bahwa ini sebagai anak yang, kalau yang milih ya, dia pilihannya menjadi WNI atau asing, kan gitu. Nah, ketika dia sudah mendapatkan SK tersebut, harus ada tindak lanjut juga Pak Ali. Karena Indonesia ini begitu memberikan perlindungan terhadap warga negara seseorang. Tidak serta-merta juga misalnya dia milih WNI, terus kemudian dia kan masih mungkin pegang paspor asingnya, atau demikian juga kalau dia pilih asing, dia kan masih pegang paspor Indonesianya. Ya. Proses dinyatakan dia secara hukum lah, itu dia menjadi WNI, ya dia setelah mendapatkan paspor Indonesia, setelah dia menyerahkan paspor asingnya tersebut. Demikian juga kalau dia menyerahkan kalau kita melalui imigrasi. Artinya paspor asingnya itu diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk setelah tadi ya, setelah mendapat SK ya. Jadi dokumen-dokumen asingnya disampaikan begitu. Nah, kemudian tadi di aplikasi Sake itu di situ udah lengkap ya syarat-syarat yang harus diajukan segala macam ya. Sangat detail, sangat lengkap sekali. Sebenarnya sifatnya administratif. Jadi persyaratan yang untuk usia 18 tahun sudah pasti punya. Kalau memang dia berproses tidak jadi masalah sebagai warga negara, pasti punya. Dan keterangannya juga ada di situ ya. Ada. Supaya mereka juga bisa di guideline ya. Oh iya. Penulisan formnya di situ dan lain iya, sebagainya. Gitu. Iya. Iya. Nah, ini prosesnya memakan waktu berapa lama Pak? Dari mulai mereka misalnya gitu ya, apply untuk kewarganegaraan tadi kan di Sake sampai dia mendapatkan SK, itu berapa lama kira-kira? Ini sebenarnya sudah ada semacam ketika di Permen dan lain sebagainya sudah ada batas waktu. Misalnya ya, ini kan kita ini kalau di Kementerian Hukum dan HAM ini sekarang memberikan pelayanan yang terbaik lah, BPK dan lain sebagainya, sehingga terjemahan dari keinginan batas waktu itu diterjemahkan di regulasi di Permen dan lain-lain. Jadi semua ini biasanya sudah ada batas waktu, misalnya setelah terima permohonan 14 hari harus segera disampaikan, terus segera dikirim dan lain sebagainya. Nah, relatif tidak lama, sangat tidak lama kalau ini. Artinya kepastian hukumnya juga jelas. Sudah sangat jelas dan ini bisa dipantau Pak Ali, yang keterbukaan kita ini bisa dipantau. Oh, sudah sampai mana? Sudah prosesnya? Nah, ini kelebihan dari kita menggunakan secara online. Dan itu selama pemantauan, selama menunggu itu mereka juga bisa komunikasi kan ya, artinya bisa menanyakan statusnya dan lain sebagainya juga ya? Oh iya, sangat bisa. Ya, pengalaman sampai sejauh ini hampir tidak pernah ada komplain terkait dengan waktu. Kalau bicara waktu ya, karena memang mereka sangat dimudahkan, dimanapun bisa akses, terus kemudian di situ ada hotline-nya lah mungkin ya, yang bisa dihubungi, terus kemudian tinggal mengirimkan dokumen fisiknya. Nanti akan diinfokan secara jelas. Nah, ini kasusnya
Ya. Barangkali belum pernah terjadi, tapi ini pertanyaan saja. Misalkan dia itu apply lah, si anak itu apply untuk warga negara Indonesia, pernah nggak terjadi kemudian ada keluarganya yang warga negara asing tadi tidak setuju misalnya, pernah terjadi seperti itu? Ada seperti itu, tapi biasanya keluarganya ini kan ya paham dengan undang-undang juga, kan gitu loh. Mereka sangat misalnya lah warga negara asing, jangan dong jadi WNI dan sebagainya, atau sebaliknya juga. Biasanya sih kalau warga negara Indonesia itu mereka ya tetap ingin balik lagi ke Indonesia, tapi pada kondisi tertentu, misalnya orang tuanya yang satu janganlah, atau mungkin dia sedang pendidikan dan sebagainya, sangat mungkin terjadi. Tetapi sekali lagi ini menjadi tidak terlalu, istilahnya tidak menjadi persoalan yang pelik lah, yang karena memang dia sudah dewasa kan, dan dia sudah pada dasarnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini negara Indonesia, sudah memberikan kemudahan. Itu kan tergantung pada mereka pilihannya. Betul. Nah, kalau dalam praktek selama ini kebanyakan itu yang anak-anak kita yang berkeluarga negaraan ganda terbatas tadi gitu ya, itu biasa dari negara-negara mana tuh yang paling ya taruhlah 3 besarnya tuh mana tuh? Ya. Yang paling banyak ya keluarga negaraan ganda ya. Keluarga negaraan ganda sih ya mungkin Amerika cukup menonjol juga. Banyak ya. Amerika karena mungkin jadi destinasi ya Amerika ini kan, orang hidup di sana, belajar di sana gitu. Nikah di sana. Ya. Terus kemudian juga wilayah yang sekeliling kita, misalnya Malaysia, Singapura gitu. Ini yang karena mungkin migran kan, mereka hidup di sana, dan apalagi sekarang ini sudah ada itu tadi kemudahan kan bebas visa ya, sehingga sepertinya saya melihat ini fenomena yang saya merasa juga hal yang baru juga ya. Misalnya anaknya ini kemudian saudaranya atau apa, dia berkeluarga negaraan Malaysia, Singapura, itu sudah kayaknya biasa gitu loh. Bisa biasa kan, karena bukan lintas. Nah, iya. Dan saya menangkap ada beberapa hal yang rasional juga ya. Misalnya begini, ada yang sedang studi kan gitu. Terus mereka punya pemikiran, toh kalau kita mau menengok orang tua, atau toh mereka mau ke saudara-saudaranya dengan sangat mudah. Sekarang transportasi ya kan? Udah murah. Nah, transportasi murah, udah tidak ada visa kan, bebas visa kan. Nah, ini yang saya kira ini tantangan juga nih Pak Ali. Ini tantangan juga. Nah, tadi kan dari awal kita bicara terkait anak perkawinan campur gitu ya, yang tadi bahwa salah satu orang tuanya warga negara Indonesia, kemudian orang tua yang satu lagi warga negara asing gitu. Nah, tertarik tadi disebutkan negara Amerika sebagai salah satu yang besar juga yang mempunyai warga negara ganda terbatas anak kita gitu ya. Ini di luar konteks itu Pak. Kalau Amerika kan menganut sistem kalau lahir di sana dikasih warga negara di sana. Nah, bagaimana? Apakah sama penanganannya dengan orang kita? Artinya dua-duanya orang tuanya warga negara Indonesia, cuma anaknya lahir di sana. Penanganannya sama kan? Penanganan apa nih Pak Ali? Status keluarga negaraannya. Karena kan ketika lahir di sana si anak diberikan juga kan warga negara sana kan? Iya. Nah, itu kan dia juga ganda juga. Oh sama. Sama penanganannya sama. Sama. Dan harus melalui yang tadi pasal 41 tadi. Kalau yang lain sebelum 2006. Iya. Tetap harus. Yang setelah 2006? Enggak, sudah otomatis dia nggak perlu proses apa-apa. Hanya setelah 18 tahun dia harus milih. Iya, artinya sama juga, baik orang tuanya itu beda keluarga negaraan maupun sama-sama Indonesia tetapi dia lahir di Amerika misalnya. Sama. Tetap diperlakukan dia menjadi dui keluarga negaraan ganda tadi. Prosesnya sama gitu. Jadi nggak beda ya. Oke. Jadi mau perkawinan campur ataupun perkawinan tidak campur, tetapi asal anak itu berkeluarga negaraan ganda karena memang pada saat lahir dia di negaranya itu memberikan status keluarga negaraan sana, berarti tetap harus melalui proses yang
Kalau 18 tahun milih. 18 tahun dia harus milih seperti itu ya. Jadi misalnya begini, bicara kewarganegaraan itu kan ini nggak satu instansi saja nih Pak. Oh, iya. Berkaitan dengan imigrasi, terus ada aspek kependudukannya. Karena ini undang-undang, instansi ini kan sudah sangat paham juga dengan hal itu. Jadi kalau dia akan melihat nih, oh anak ini lahir di luar negeri, taruh di negara di Amerika, lalu tahun berapa dia akan ngecek gitu. Nah, kalau dia lahir masuk anak berkewarganegaraan ganda, nah pasti akan ditanyakan seperti itu. Pasti akan ditanyakan. Selain itu sebenarnya di paspornya ini ada affidavit. Oh iya. Di Tanda tadi kan. Nah, tanda tadi di imigrasi pasti kalau anak ini lahir berkewarganegaraan ganda, dia mengajukan paspor, biasanya mereka meskipun ya ini sebenarnya opsi, tapi yang layanan yang kami sering terima itu ada permohonan dari warga minta bahwa dinyatakan yang bersangkutan ini anak berkewarganegaraan ganda. Tetapi ada juga yang kalau memang imigrasi itu sudah yakin bahwa dia ini anak berkewarganegaraan ganda lahir setelah 2006, ya nanti akan di situ ada layanan pemberian affidavit itu. Jadi sudah bisa dicek nih kan gitu. Nah, ini sebenarnya ya bagus banget lah sebenarnya. Nah, memang menarik nih kalau kita kaji terus mengenai iya. ini banyak sekali. Cuma tadi Pak terkait dengan masyarakat juga ini perlu tahu nih. Ya. Kedepannya kebijakan apa sih yang akan kita pikirkan ke depan terkait dengan kewarganegaraan dan lain sebagainya yang perlu disampaikan juga. Ini kan semacam forum ilmu ya. Oke. Informasi juga. Jadi mungkin kalau bicara kebijakan, kita akan berpijak dari fakta yang ada. Kita bicara fakta yang ada itu ada memang yang sudah baik-baik lah, tapi juga tidak menampik kemungkinan juga tidak kita menghilangkan juga bahwa ada persoalan-persoalan kan gitu. Ya. Jadi mungkin saya berangkat dari yang persoalan sekarang ini masih menyisakan beberapa persoalan dan ini akan menentukan strategi kami ke depan kan, strategi bagaimana penataan kewarganegaraan itu. Nah, gitu. Mungkin saya bicara permasalahan ini Pak Ali. Ya. Kalau ini konteksnya permasalahan anak berkewarganegaraan ganda, nah mungkin pertama begini. Sekarang ini masih banyak kami temui anak-anak yang tidak mendaftar 41. Oh. Nah, padahal sebelum itu ya. Iya, 2010 ini kami data sampai sejauh ini masih ada yang mereka ya mengajukan Pak ini bagaimana? Kami tidak tahu. Tidak tahu, terus tiba-tiba saya dinyatakan asing kan ini. Nah, ini kan menjadi berbalik nih dengan semangat Undang-Undang 12.006 itu, jadi tidak mendaftar. Yang kedua juga, yang jadi persoalan sekarang ini kan dari anak-anak yang berkewarganegaraan ganda tadi, ini sudah mulai banyak nih yang saatnya sudah harus milih. Nah, mereka tidak melakukan pilihan Pak Ali. Ada macam-macam alasan juga yang reasonable lah, menurut saya kadang-kadang bisa diterima juga, misalnya tidak tahu tadi. Tidak tahu. Nah, terus kemudian ada juga yang telat. Terus kemudian juga mereka ini sedang studi di luar negeri nih, ya kan? Tinggal berapa tahun belum selesai nih, sementara dia udah 21 tahun, kan dia harus milih WNI. Ketika dia milih WNI ya, biasanya di close lah kan gitu. Bukan warga negara sana lagi. Nah, itu kan persoalan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini cukup yang menjadi hal yang kita perhatikan karena apa? Pertama, belum ada solusi karena ini Undang-Undang 12.006. Memang itu ketentuan undang-undang kan gitu. Faktanya kalau dia tidak mendaftar 41, dia tidak melakukan pilihan, itu diperlakukan sebagai orang asing dan menjadi asing. Dan ini kita lihat sangat ironis gitu loh. Ini hak asasi manusia juga. Yang kedua juga warga negara kita sebetulnya. Betul. Atau juga mungkin kadang-kadang kita ini berpotensi kehilangan juga mereka ini SDM ini. Mereka SDM kadang-kadang unggul juga. Nah, ini yang jadi problematika saat ini. Sementara koridornya, rezimnya masih Undang-Undang 12.006 yang masih menganut asas kewarganegaraan tunggal. Nah, ini yang kita hadapi, masih ada permohonan itu
Nah ini sedang kita kaji. Mungkin kalau bicara apa strategi yang dilakukan ya, kita akan lakukan mungkin upaya melalui regulasi. Dengan regulasi tetap koridornya Undang-Undang 12.006. Jadi tetap ini yang kanan undang-undang, level undang-undang yang tentunya susah lah untuk. Atau mungkin saja undang-undangnya diubah kan? Nah, ini menarik juga ini Pak Ali agak segera men-challenge juga ini masyarakat, karena undang-undang sangat mungkin juga ya. Dan wacana itu ya kita sedang inventarisir juga, karena sejak pemberlakuan Undang-Undang 12.006 meskipun itu sebagai undang-undang yang revolusioner, tapi dalam prakteknya yang masih menyisakan 1, 2, 3 persoalan. Dan ini ya bukan tidak mungkin juga dirubah. Nah, selama belum dirubah nih Pak Ali, ya kita menyisir di undang-undang di bawahnya dulu. Nah, sifatnya mungkin kemudahan-kemudahan, misalnya dari yang persyaratannya dulu agak rumit lah, memberatkan, ya kita peringan. Khusus untuk yang ini ya, untuk yang telat tadi ya. Atau mungkin biayanya yang mahal, yang dulu sudah ada PNBP tadi, ya kita kurangi atau apapun. Nah, ini sedang kita proses, sedang kita kaji. Ya tentunya mudah-mudahan ini menjadi ya solusi. Saya pikir juga sosialisasi secara intens ya perlu juga dilakukan agar nanti ya barangkali ke semua negara ya, yang terutama yang banyak juga anak-anak kita yang berkeluarga negaraan ganda di sana gitu. Nah ini saya rasa salah satu jalur untuk melakukan sosialisasi agar nanti kan ini kan anak-anak yang tadinya sudah lewat ya tadi udah 18, sudah 21 belum daftar ataupun yang tadi dengan alasan memang bisa reasonable diterima agar bisa juga daftar. Saya rasa itu sudah. Jadi yang saya, karena memang saya cukup lama lah di menangani bidang kewarganegaraan, yang saya merasa bahwa ini tahapan sosialisasi ternyata tidak boleh kendor nih ternyata. Ini benar Pak Ali tadi. Ternyata tidak, saya pikir kan sudah sejak 2006 ya, tetapi sampai saat ini masih menemui orang-orang yang karena ketidaktahuan. Nah itu karena ketidaktahuan. Yang kedua juga karena dinamikanya luar biasa, persoalan di luar ini, aturan berubah, ya kan. Terus kita ini kadang-kadang berhadapan dengan sistem kewarganegaraan dari negara asing yang berbeda kan, yang mereka dinamis juga gitu. Nah ini kalau kita tidak kawal, masyarakat ya tentunya akan tertinggal. Belum lagi sifat manusia yang cuek. Nah betul. Nah ini karena ada masalah baru kita urus, misal seperti itu juga banyak juga. Ya banyak sekali. Dan sekali lagi nih kewarganegaraan ini mungkin untuk di sesi ini mungkin nggak cukup juga nih Pak Ali, karena di situ nanti misalnya begini, kalau kita tidak bisa melindungi dengan baik tadi, untuk yang tadi saja terancam kehilangan. Nah ini kalau yang dia tidak melakukan pilihan, belum lagi orang yang terancam kehilangan karena faktor yang lain. Contohnya ada? Ada. Ini kalau tadi kan faktor lain misalnya tadi misalnya banyak yang mas punya satu lebih dari 2 paspor, ya kan? Jadi kalau saya harus menyinggung isu kehilangan, mungkin saya singgung ini sudah sangat jelas. Nah, ya kan? Nah itu mungkin itu menarik, tapi itu menarik untuk kehilangan itu menarik Pak Ali. Kehilangan kewarganegaraan. Menarik sekali ini. Mungkin nanti kita bahas lagi. Nah boleh. Ini saya tertarik ini karena memang ini dengan itu tadi ya, batas negara yang semakin tipis, faktor ini menjadi penting. Dan konsep kehilangan ini kan begini, ada yang sadar, ada yang tidak sadar kehilangan, ada yang memang sadar dia pengen hilang. Nah ini yang mungkin istilahnya pelepasan kan. Jadi dia pengen jadi warga negara asing dan sebagainya. Belum lagi kalau isu-isu belum lagi misalnya yang kemarin kan ada isu-isu di ISIS di Suriah dan lain sebagainya, itu ternyata jumlahnya nggak kecil. Banyak juga. Jumlahnya ribuan mungkin ini compact. Ada banyak yang terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dilema juga keluarga negara kita. Betul. Mungkin mereka juga gitu tidak tahu atau ikut-ikutan dan lain sebagainya gitu. Ya. Padahal status kewarganegaraan seseorang ini yang menentukan juga
jangkauan negara. Artinya begini, hak dan kewajiban negara ada di situ. Kalau dia tetap WNI, negara punya kewajiban kan melindungi. Nah ini yang menjadi kompleks. Jadi kalau kewarganegaraan ternyata ya dinamis dan kompleks nih persoalan kewarganegaraan. Tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja ya. Betul. Banyak lagi betul. yang mempengaruhi. Baik, sangat menarik Pak Direktur gitu. Terima kasih nih banyak informasi yang sudah disampaikan gitu. Mudah-mudahan nanti kita di sesi-sesi podcast berikutnya kita bahas lagi terkait dengan itu. Terima kasih Pak. Siap, Pak Ali, makasih. Mantap. Berapa menit?